gue tuh tidak merencanakan untuk menjadi stand up komedian. Yang ada di depan mata itu yang gue kerjakan. Ketika gue dipecat dari Rolling Stone terus jadi stand up komedian, ya udahlah, jalanin ini aja lah. Kan mimpi atau rencana dalam hidup gimana lah? Mimpi gue tuh lebih ke hal yang konkret. Tapi ya gitu, kalau misalnya kita berharap kan kayak ekspektasi tinggi gitu ya. Iya, jadi kecewa. Menikmati hidup itu bukan untuk dipikirin tapi untuk dijalani. Forget about the past and we move forward. If you don't forget of the past, you cannot move forward easily. Ya. Kan kayak mobil, kaca spion itu kecil, kaca depannya lebar. Lah kalau you balik, nggak jalan mobil ini. Jadi seluruh yang kulakukan di dalam hidup ini, saya perlakukan sebagai tinja. Saya gerujuk, hilang. Jadi saya sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu saya hanya peduli dengan masa depan saya. Jalanin aja. Tapi di saat mana lo harus berpikir? Dalam hidup lo ada yang berpikir keras nggak? Sampai lo mengambil keputusan misalnya? Kayak nggak ada. Ini slow banget hidup, enak banget ya hidup kayak Soleh ya. Kayak gue nyantai, gue orangnya nggak ngoyo apa-apa, gue jalanin aja. Semua kehidupan saya itu tidak ada yang melonjak, itu teratur tahapannya. Tanpa saya atur, tapi Teratur tanpa diatur. Nah itu gimana tuh? Sekali Anda pilih apa yang Anda akan lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Never give up easily. Ya, jangan nyerah secara mudah. I will push to my limit on trying it. Karena giving up early is not my style. Jangan menyerah, orang itu harus kreatif, orang itu harus produktif. Saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau saya tidak bisa menyukainya. So, saya akan bekerja keras untuk menyukai pekerjaan saya. Kita karakternya nggak mau maksain sesuatu yang emang nggak disukai. Mau nggak mau saya harus berjalan cepat untuk membuktikan ini aku sinden. Kerjanya, passionnya ada dan kerjanya sungguh-sungguh. Ya. Yang utama adalah bahwa ilmu harus dibagi. saya menggunakan media sosial ini juga untuk mengedukasi. As human, people need friend. Sih. Ibu hadir sebagai teman di situ. I think they think me as their friend. Aku hanya mau berbagi, menasihati orang-orang yang mempercayai aku. Kalau lu, salah satu anak aku tidak percaya sama omonganku, ya enggak apa-apa. Biarlah orang lain yang memetik kemanfaatan dari aku. Sudut pandang itu tentu aku butuhkan untuk membantuku tumbuh sebagai seorang kreator yang lebih peka, seorang kreator yang lebih yang lebih punya empati gitu, yang lebih meningkat supaya intelektualku juga berkembang. We improve one small thing every week. Jadi orang berunding itu harus satu sama lain dalam posisi yang sama, Betul. dan saling menghormati. Kalau kita salah mengaku salah, orang tidak akan kehilangan kepercayaan. Respect akan tetap didapat. Ya, Trust itu. daripada you make another lie to cover your stupidity at the beginning. Traceability menjadi kata kunci dan itu menjadi perayaan bersama gitu ya. Aku banyak belajar banget bagaimana giving trust, bagaimana terima kritik, bagaimana membuat ruang, nggak selalu harus pakai kacamata kudaku gitu. Dan turns out itu berhasil. Jadi Akan lahir generasi baru, generasi Z ini dan Alpha ini yang mungkin lebih baik dari kita, kan. Generasi yang nyari akar gitu ya. Root itu jadi penting dan menurut saya itu peluang kita. Generasi yang mencari akar, generasi yang peduli dengan empowering lokal gitu ya. Betul. Main teater boneka, it's not about you. It's about the... You are selfless. Kita tuh, aku dan teman-teman di Peppermoon merasa kami belajar untuk menanggalkan diri. Saya tidak creating myself. I'm created by God and I enjoy it the way I am. So. Yang perlu kita injek sekarang ini sebenarnya kan percaya diri. Pemimpin itu yang harus dibangun adalah membuat level of confidence. Organisasi yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin itu punya level of confidence sekurangnya menyerupai yang pemimpin itu level
punya level of confidence yang cukup. Leadership part yang paling important. So you have to be able to coach your people. Kepercayaan diri ini harus diikuti oleh ekosistem. Salah satu pembelajaran jadi pemimpin, selain harus imajinatif, itu harus berani ambil risiko. Itu yang membedakan pemimpin. Makanya saya bilang, seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Guts tuh kesadaran dan kesadaran terhadap kapasitas kita menerima resiko dari kalau misalnya kita ambil keputusan A gitu. Tapi menghadapi resiko-resiko itu bakalan gimana? Ya semua ada risikonya. Kita jalan di jalan aja risikonya bisa ketabrak. Jadi to be a perfect person itu luar biasa berat. You're not a creature that created by God to be perfectly. Yes, clear. Ya. Menurut saya, hidup saya tidak sia-sia karena banyak risiko-risiko imajinasi saya laksanakan. Nah itulah yang penting untuk menjaga pemerintahan. Kita kok pemimpinnya harus konsekuen, memelihara konsistensi dan memelihara apa yang kita bicarakan kita lakukan. Akan jadi nggak menarik kalau misalnya kita berusaha responsif setiap hari seperti apa, tapi kita ngerti ini sebenarnya mau kemana sih gitu. Ya akhirnya juga dari rupo-rupo gedang, jadi mengalir ono apa ya di kabeh di meloni gitu. Padahal nggak begitu harusnya. Padahal nggak begitu. Hanya harusnya. ikan mati yang ikut arus katanya. Sama sampah katanya. Yang sekarang kalau anak-anak itu lomba gambar, gambarnya sama, gradasinya warnanya sama, ketebak tuh yang masuk sanggar. Kok nggak ada bedanya ya sama dulu gitu? Apakah memang seni itu hanya untuk imitasi? Apakah seni itu hanya untuk meniru gitu? Harusnya kan nggak, seni itu untuk ekspresi gitu. Harusnya tetap ada ruang untuk itu. Gue percaya sih, kayak misalnya setiap seniman tuh punya pembeda. Gue ngerasain gitu, setiap garis seniman, misalnya orang nih disuruh buat Mona Lisa 1, 2, 3, 4, 5 suruh mirip, pasti garisnya beda. Bikin sesuatu harus terantisipasi dan datanya memang konkret. Jadi data tuh nggak selalu sekedar sesuatu Angka, yang gitu ya. angka atau sifatnya pendekatannya research. Tapi aku selalu juga ngerasa bahwa misalnya aku ngobrol sama Mas Inu, bahkan ketika kita lagi ngobrol, ngopi, tapi aku dapat sebuah insight gitu, I think that's data gitu. Maksudnya itu data yang aku kelola. A, B, timing, right time, right places. Dar, kelar. Praktek-praktek kearsipan itu satu energi. Kelemahan orang Indonesia itu nggak suka sejarah, tidak pernah mencatat hal-hal kecil. Kita harus menghargai heritage segala macam. Arsip itu bukan sesuatu yang mati dan pasif, tapi arsip itu bisa kita ubah menjadi energi kalau kita bisa secara jitu memaknai arsip-arsip itu. Jadi datang ke sana bukan hanya karena kita mau bikin tesis skripsi, tapi saya menemukan semangat, saya menemukan gairah. Kita lebih indah dibandingin negara-negara lain gitu. Di kotak yang nggak terlalu besar itu, kayak mensyukuri apa yang terdekat gitu. Dan inilah kemunculan lokalitas yang menurut saya menambah momentum itu. Karena negara-negara maju di Eropa, Korea, Cina itu sangat membutuhkan mokaf dari Indonesia. Nah, ini bagi saya lihat satu peluang ekonomi. Harusnya kita berubah gitu. Jangan menggila-gilai Madison Avenue tadi, jangan menggila-gilai Starbucks, McD, segala macam. Udah lewat gitu. Udah lewat, zamannya udah lewat gitu. Kita kan hidup ini kan berdampingan dengan alam semesta. Maksudnya percaya nggak percaya ya kalau misalnya yang baik ya kita ini aja lah, supaya siapa tahu kita bisa dapat aura baik dari alam toh, entah itu dari angin, entah dari air, entah dari batu, entah dari apapun itu, saya yakin mereka bisa ngomong gitu. Bukan hanya menyadarkan kekayaan, menyadarkan bahwa kita mengabaikan banyak hal. Laut is almost all in it is sustainable. It's renewable. Millennials itu mindset ya. Millennials ya artinya ya energi terbarukan. Pro terhadap lingkungan, sustainability. Saya percaya nature has its life, has its will. Kita manusia berusaha bending it, squeeze it, and tapi natural nggak bisa. Changing it, you know. One day, bam, slump. Alam itu nggak akan pernah mati. Manusia yang akan mati gitu. Alam punya siklusnya sendiri gitu. Makanya ada teori nebang satu pohon sama dengan membunuh 3 manusia gitu. Ya, persis.
Ya karena besok belum tentu kita hidup kan. Persis. Didikan orang tua tuh nggak ada yang salah. Apapun prasangka kita waktu itu, Yang tua selalu akan bilang yang muda itu bodoh. Yang muda selalu akan bilang yang tua itu kolot. Yang tidak berumur, yang tua dan yang muda itu mati. Anak lama bisa memberikan informasi untuk anak baru bisa menyebarkan informasi untuk yang belum tahu sebenarnya. Kayak gitu, lebih ke situ. Jadi ya sebenarnya di sini sama-sama yang buruk, yang baik tuh sama-sama akan mendapatkan benefit yang sama. Jadi kita harus saling memberi panggung. Kita harus koeksis lah ya, co-design segala macam. Satu penemuan itu akan sangat sukses kalau generasi yang lebih muda itu mendukung. Dan belajar dari orang tua lainnya yang terkadang menjadikan anak itu sebagai keranjang sampah ambisi orang tua yang tidak terwujudkan. Itu bahaya benar memang untuk Jadi anak ini. anak itu menjadi kehilangan kemandirian, kehilangan hak hidup untuk menentukan masa depannya. Karena orang itu bisa menjadi tua, ya, semua orang menjadi tua kalau masih hidup, tapi menjadi bijaksana itu is a choice. Jadi saya tidak pernah menganjurkan anak saya itu jadi agamis misalnya, enggak. Bahkan lu tidak beragama pun saya menyokong. Ekstrim itu harus dikalibrasi ulang. Kata ekstrim itu harus dikalibrasi ulang bahwa yang ekstrim atau ekstremis itu nggak hanya berkaitan atau bisa dikaitkan dengan orang yang misalnya konservatif. Pengkotakan itu menurut saya berbahaya. Aku harus bikin gerakan tanpa ngomong. Bahasa aku harus seperti itu. Saya selalu percaya bahwa kalau mau kerja itu ya kerja aja. Nanti hasilnya itu yang akan menjadi heboh sendiri. Ya. Saya kerjanya nggak perlu heboh. Saya berorientasi pada hasil. Saya nggak bisa ngomongin politik hanya sekadar proses. Makanya saya senang hal yang terlihat. Suka sekali mengekspresikan hal-hal yang aku miliki tidak secara verbal. Gitu. Aku suka sekali gitu. Dengan gambar, dengan lagu, dengan simbol gitu. Bagaimana kemudian saya menggunakan teks untuk merespon apapun yang ada di sekeliling saya itu jadi laku yang menyenangkan. Laku itu perjalanan hidup yang kita pilih kan sebenarnya gitu, yang ngelakoni, kalau bahasa Jawa ada ngelakoni. Bagaimana kita menjalani hidup yang kemudian itu kan menjadi jati diri, dan kalau buat orang kan itu menjadi citra diri Juki itu seperti itu. Saya harus melatih orang yang saya pimpin itu punya confident bahwa apa yang dia kerjakan itu berhasil. Ada success story. Ada success story. Kalau enggak, pede itu ya, Pak. Putus asa. Saya beruntung bahwa saya terdidik untuk tidak tidak gampang lose, gone, lost. Kalau orang lain patah hati itu ditangisi, kalau saya tak jugeti. Nah, kan seniman baperan ya, aku sendiri juga baperan, dikritik itu ngambek, berminggu-minggu hilang. Kalau kok dikritik ngambek, ya udahlah makan. Seniman itu butuh proud, butuh kebanggaan. Jangan mereka diberi semata-mata karena mereka dianggap pengangguran. Mereka akan lebih bangga kalau misalnya mereka nulis puisi lalu puisinya dibeli oleh negara. Semakin kami dianggap sepele, kami semakin senang di satu titik karena kami punya keleluasaan dan ada kesempatan untuk kemudian ingin membuktikan atau ingin menunjukkan, ya nggak perlu membuktikan lah, tapi menunjukkan gitu. Tapi bahwa saya selalu memastikan pada diri saya bahwa kerja seni rupa ini kemudian membuat saya fulfill gitu, terpenuhi gitu ya. Itu yang selalu saya pastikan terus setiap saat gitu ya. Selain lu berkarya, lu juga kan mengeluarkan duit nih. Lu juga harus bisa ngejual karya lu juga. Jadi duit lu juga berguna untuk karya, dan karya lu juga bisa berguna untuk kehidupan lu gitu. Pasar tidak ada, saya akan menciptakan pasarku sendiri gitu. Penting untuk selalu punya sikap seperti itu, dan hampir semua yang saya lakukan saya selalu berpikir seperti itu. Saya nggak mau tergantung sama apapun yang ada terjadi di mainstream gitu. Nikmat bukan dalam arti kemakmuran ya, tapi
kita enjoy ya. Seize the moment itu ya. Iya, enjoy the moment perubahannya, apalagi ini ke lokalitas segala macam. Kenapa band grup musik gampang bubar? Karena tujuannya adalah terkenal dan duit. Oke. Tujuannya untuk bahwa ngelakoni itu. Bahwa aku ki musisi nek ra main musik uripku kurang. Ngono kuwi lho. Itu petani kayak gitu. Petani kayak gitu. Oke. Ketika nge-rap ya aku ora mikir iki duit apa ora. Nanti aja pokoknya piye carane awake nglakoni nyaman dan pasti segala hal baik atau buruk akan datang juga gitu. Baik dan buruk pasti akan datang. Nggak mungkin baik semua. Ya, saya percaya bahwa sesuatu yang dipaksakan, not natural, it's too much making up, too much make up. It's gonna be stopping some ways. Mau sebagus apapun tampilan luarnya, kalau prosesnya di belakang nggak beres, itu orang tuh pasti tetap akan tahu kok gitu loh. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh ekspresi, bikin apa-apa itu ekspresi, maksudnya kejujuran kita nuangin itu. Apakah hidup cuma cukup dengan kenyang dan apa ya, dan keren gitu. Tapi ternyata ada ruangan-ruangan ceruk-ceruk baru yang kemudian muncul di saat semakin tanda kutip mendewasa gitu, atau menua lah gitu. Yang ternyata itu adalah hal yang kita nggak tahu itu apa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu ya. Aku ini siapa? Aku ini hidup untuk apa? Apa sumbangsih kita untuk hidup ini, untuk orang lain? Itu kan munculnya belakangan. Setiap manusia itu dalam hatinya menurut saya ada kecemasan. Saya yakin itu ya. Tinggal besar kecilnya gitu. Nah, saya berusaha berusaha lari dari hidup di masa lalu lah. Ya. Karena kan nggak akan kembali itu, Pak. Ya. Kenapa masa lalu penting? Karena buatku itu membuat kita paham kita berada di mana sekarang sih. Tanah yang kita pijak itu tanah yang seperti apa. Udara yang kita hirup itu udara yang seperti apa. Saya tetap menyaksikan masa lalu saya. Tapi saya sadar bahwa saya semakin menjauh dengan itu gitu. Jadi yang masa lalu adalah bekal. Nah, ini ke depan keinginan saya cuma ingin berbagi. Saya sudah tidak ingin mengejar karir. Karir udah tak anggap selesai. Nggak penting kita ini punya berapa atau punya apa. Loh, yang penting itu kita bisa ngasih orang lain itu berkontribusi itu apa. Yo, wes lah, saya percaya kalau Tuhan masih memberi kehidupan saya yo untuk ngasih makan orang-orang di sekitar pasti akan selamat. Targetku 2021 keluar dari sini semuanya hidup. Itu aja. Karena itu ya, pijakan. Udah terlalu, aku nggak pengen Firmogering ya. Tapi kalau infected rate udah 30%, it's not good at all. Mau dari pendekatan apapun. Vaksinasi ini mudah-mudahan akan membantu menyelesaikan sebagian besar daripada masalah pandemi. Ya, sebagian besar. Kita sangat tergantung kepada bagaimana cepatnya vaksinasi. Karena upaya lain sudah rakyat itu sudah jenuh. Rakyat itu mengingat apa yang dia lihat. Lihat juga apa yang sudah kamu alami dalam hidup. Jadi supaya kamu tidak melupakan prosesmu gitu. Karena tidak ada yang lebih bernilai daripada kehidupan itu sendiri yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa kepada masing-masing makhluk hidup. But the end, I will try my best, shout it out, saying it out, state in public. People like it, people don't like it, they scream at me back, but that's it. Makanya mendingan sekarang mah gimana saya aja. Selama tidak melanggar dari sisi etika, syariat, dan hasilnya bermanfaat untuk rakyat, bahwa saya akan banyak terlibat, dan itu diharuskan, saya ambil keputusan itu. Nah, jadi banyak pelajaran-pelajaran datang dari penyesalan itu juga. Iya, semua yang kita perjuangkan, semua yang kita impikan itu belum tentu menjadi nyata gitu. Impian-impian itu tidak semuanya akan menjadi nyata. Jadi ya penting untuk merayakan kekecewaan gitu. Jadi solusinya mengembalikan harmoninya. Kalau kesenangan terus-terus juga kayaknya bisa bosan.
Persis, Bu. Dan saya orang pembosan, so I think challenge in life juga sangat bagus. Itu pula saya waktu ditawarin jadi menteri mau, saya pikir it's a new challenge. Hidup itu tidak mungkin siang terus nggak ada malam. Orang juga nggak kuat hidup siang terus nggak ada malam. Ya wes itu, ya harus dijalani. Kalau misalnya ada orang hanya sibuk dengan masa lalunya, berarti orang itu hanya sibuk dengan tinjanya, sibuk dengan tainya. Boleh logikanya.